Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kelas hybrid pada pertemuan kali ini. Ya, hari ini saya akan membahas materi komunikasi bisnis ya untuk pertemuan kelima ya, masih dalam pembahasan komunikasi dalam tim ya. Untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswa sekalian, apa sih kemampuan akhir yang diharapkan dari materi tentang komunikasi tim di eh, pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan komunikasi dalam tim yang menunjukkan kemampuan komunikasi antar pribadi dan antar tim dan juga kemampuan negosiasi dengan tidak mengabaikan unsur budaya sesuai dengan konteks situasional ya. Jadi ini goals akhir yang harus kalian dapatkan setelah menyelesaikan pertemuan di siang hari ini ya. Nah, topik pembahasannya apa aja? Minggu lalu sebelum libur Lebaran kita udah bahas poin 1 dan poin 2 ya. Nah, sekarang kita akan bahas poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 ya tentang keberagaman dalam tim, komunikasi interpersonal yang efektif, keberagaman tim dalam konteks budaya dan yang terakhir adalah negosiasi ya. Oke, kita cek dari yang pertama mengenai keberadaan tim ya. Keberagaman itu bahasa Inggrisnya adalah diversity ya. Nah, ini mengacu pada adanya perbedaan antara anggota tim dalam berbagai aspek yang membentuk cara berpikir, kemudian membentuk perilaku dan juga membentuk komunikasi ya. Nah, keberagaman tim ini akan dibagi menjadi 4 hal utama ya. Yang pertama bisa dilihat di sini ini adalah budaya ya. Budaya merujuk pada latar belakang sosial, kemudian adat istiadat, nilai dan cara pandang hidup seseorang yang berasal dari komunitas, berasal dari suku, atau dari suatu negara tertentu, ya. Contohnya, misalnya anggota staf, misalnya dari Jepang, nah mereka itu kan cenderung menghargai hierarki ya, jadi senioritasnya cukup tinggi. Nah, sementara kalau misalnya negara-negara Western, misalnya Belanda, Inggris, Amerika, itu cenderung mereka egaliter, to the point. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya ya. Kemudian yang kedua melalui gender ya. Nah, laki-laki dan perempuan dapat memiliki gaya komunikasi dan respon berbeda terhadap kepemimpinan, konflik dan juga kerja sama ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya dari keberagaman tim gender disebutkan biasanya perempuan lebih rajin dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu contohnya ya. Kemudian perempuan lebih enak untuk diajakin kerjasama dibandingkan dengan laki-laki, misalnya karena laki-laki mah kecenderungannya lebih kompetitif. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu keberagaman tim dari segi gender ya. Selanjutnya yang ketiga ya, keberagaman tim dari sisi usia atau generasi ya. Nah, misalnya generasi Z. Nah, generasi Z itu lebih senang komunikasi yang instan, cepet, fast respon misalnya. Nah, itu contoh dari generasi ya. Nah, kalau generasi seperti ibu, misalnya generasi Y itu lebih nyaman dengan komunikasi yang tatap muka ya dibandingkan hanya melalui digital atau hanya melalui WA. Nah, itu bedanya ya dari segi usia atau generasi. Oke. Selanjutnya dari segi nilai pribadi. Nah, kalau nilai pribadi ini apa namanya? Kecenderungannya itu
kaitannya terhadap norma-norma ya, norma-norma sosial, norma agama, norma kemasyarakatan sehingga tadi ya muncul kehati-hatian, kemudian mempengaruhi gaya kerja, mempengaruhi gaya komunikasi. Ya, itu adalah nilai-nilai pribadi ya yang mempengaruhi keberagaman tim. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen budaya ya. Komponen budaya yang pertama adalah budaya material ya. Yang pertama poin satu adalah teknologi. Teknologi merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material yang menjadi produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ya, contohnya batik ya. Batik itu kan budaya material ya, ada bentuknya, ada fisiknya. Tadinya batiknya pakai canting, dilukis secara manual. Nah, masuk teknologi sekarang batiknya ada batik cap ya. Itu contoh dari masuknya teknologi pada budaya material ya, sehingga tadi ya batik ya yang eh, dilukis pakai canting dengan batik yang cetak menggunakan cetakan itu tetap keduanya mempunyai nilai ekonomi ya. Kenapa? Karena bisa digunakan ya, digunakan oleh masyarakat secara luas ya. Jadi tetap dari batik itu mendatangkan pendapatan secara ekonomi. Selain itu juga dari segi budaya, si pelestarian motif batik itu masih bisa eksis ya. Nah, itu adalah contoh dari budaya material dari segi ekonomi ya. Kemudian yang kedua ada organisasi sosial ya. Contohnya adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain sehingga hidup harmonis dalam bermasyarakat. Ya, contohnya komponen budaya yang kita bisa lihat adalah Karang Taruna ya. Karang Taruna ini kan biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu. Misalnya let's say lah gotong royong dalam masyarakat. Nah, itu kan contohnya mengorganisasikan kegiatan agar hidup harmonis ya, seperti itu. Atau misalnya kalau dalam suatu perusahaan, misalnya dalam satu kantor itu biasanya mereka suka melakukan perjalanan dinas sekaligus rekreasi. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang bisa menciptakan organisasi yang lebih harmonis karena ada kedekatan emosional ya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar kerjaan kantor, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada sistem kepercayaan atau keyakinan. Nah, itu juga masuk ke dalam komponen budaya. Itu adalah sesuatu yang dianut oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap sistem sosial. Ya, misalnya suatu perusahaan punya hotel nih. Hotelnya itu ada di tepi pantai Pangandaran. Nah, karena menghargai sistem kepercayaan dan keyakinan bahwa eh, di pantai itu terlarang misalnya untuk pakai baju hijau, jadi semua pegawainya nggak akan pernah dikasih baju warna hijau. Nah, itu adalah contoh sistem kepercayaan atau keyakinan ya. Kemudian juga misalnya dalam lift ya, biasanya lift itu nggak ada nomor berapa ya? Lantai 11 atau lantai 13 ya, saya lupa. Nah, itu juga salah satu sistem kepercayaan atau keyakinan karena katanya angka 13 ya berarti ya, karena angka 13 adalah angka sial. Nah, itu adalah sistem kepercayaan atau keyakinan yang masih dianut oleh organisasi ya. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai estetika. Ya, nah nilai-nilai estetika ini biasanya berisi pesan-pesan tertentu. Ya, misalnya suatu kantor gitu ya, suatu kantor atau punya seragam batik. Ya, nah seragam batik itu mempunyai arti ya, mempunyai arti misalnya batik tertentu, misalnya suatu bank gitu ya, suatu bank punya motif seragam batiknya misalnya let's say batik keraton nomor 4 ya. Maksud kenapa misalnya satu perusahaan menggunakan motif batik keraton ini ya tadi ya dimaknai memiliki karisma kebijaksanaan. Jadi muncul gitu ya, diharapkan dari apa yang digunakan atau atribut yang dipakai itu menciptakan
estetika yang mempunyai makna-makna tertentu yang bisa dimasukkan terhadap nilai-nilai tim dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah komunikasi dan bahasa. Ya, itu harus dibedakan ya. Apalagi kalau misalnya kita ada di organisasi formal ya pasti harus bicara secara formal. Eh, Kalau misalnya outside pekerjaan kantor dengan keluarga, dengan teman, nah itu baru bisa menggunakan bahasa informal. Kemudian kita juga harus memahami tentang low context culture sama high context culture ya. Nah, itu di pertemuan sebelumnya juga udah kita bahas ya. Nah, selanjutnya poin keenam itu pakaian dan penampilan. Nah, itu juga akan mencirikan sebuah organisasi gitu ya dan juga mencirikan suatu budaya tertentu ya. Kalau misalnya kalian ke Jepang gitu ya, satu perusahaan eh pegawai-pegawainya pakaiannya nyentrik gitu ya, kayak mau cosplay kemana gitu, ya nggak apa-apa, ya mereka budayanya seperti itu gitu kan, bahwa di Jepang mah mangga-mangga aja sebagai anggota atau sebagai pekerja dari suatu perusahaan rambutnya biru, rambutnya merah, karena memang budaya kantornya juga memperbolehkan gitu dan mereka dari segi pakaian dan penampilan menghargai bahwa budaya Jepang itu ya seperti itu gitu dari segi penampilan dan make up. Lain cerita kalau di Indonesia gitu kan kita nggak pernah ya menemui pegawai kantor make upnya nyentrik terus warna rambutnya nyala. Nah itu kan kita nggak pernah temui ya di Indonesia. Nah itu adalah komponen budaya dari segi pakaian dan penampilan yang masuk keberagaman tim ya. Oke. Nah, selanjutnya poin 7. Nah, itu ada dari kebiasaan makan ya. Nah, kalau di Jepang, di Korea, jam istirahat itu hampir semua pegawai itu makan bersama di kantin ya. Nah, sementara kebiasaan itu kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Sebagian besar perusahaan itu biasanya membebaskan pegawainya untuk bisa makan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan mengenai waktu dan kesadaran waktu ya. Nah, contohnya kalau di Jepang, di Korea, overwork ya hampir eh, tiap hari lembur ya itu adalah pandangan waktu mereka gitu ya. Jadi dibandingkan cuma di rumah nggak ngapa-ngapain ya mendingan ngabisin waktu di kantor ya. Belum lagi memang overload kerjaan mereka itu cukup banyak ya dibandingkan dengan kita di masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia pandangan waktunya ya jam 6 itu adalah batas maksimal waktu kerja ya walaupun ada ya dalam keadaan tertentu misalnya kalau kerja di bank setiap akhir bulan itu biasanya ada overtime, ya ada lembur, termasuk juga ibu sebagai dosen itu biasanya ada waktu lembur-lembur tertentu. Ya, nah kalau di Jepang atau di Korea atau di China bahkan mereka itu lembur hampir tiap hari gitu ya. Nah itu adalah contoh dari kesadaran waktu yang masuk ke dalam keberagaman tim. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ada tingkatan budaya juga, ya, tingkatan budaya yang masuk ke dalam keberagaman tim. Yang pertama itu adalah tingkatan budaya secara formal, ya, itu mencakup tentang tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan menurun ya. Contohnya itu saat masuk ke ruangan pimpinan. Ya, itu mah secara formal, itu secara etika juga harus kita lakukan ya. Kemudian tingkatan budaya informal ya. Informal ini berarti kan lebih santai ya. Berarti di sini budaya banyak diteruskan oleh generasi berikut melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai tanpa tahu kenapa ya. Oh, bukan santai kali ya. Kalau ini masuknya ke belief ya atau kepercayaan ya. Kayak nggak boleh misalnya duduk di depan pintu ya. Katanya nonton jodoh, katanya ngalangin rezeki gitu ya. Soalnya kita berdiri di depan pintu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh kepercayaan informal yang masih diterapkan dalam satu
komunitas gitu ya. Nah, kalau dalam satu perusahaan ya tadi ya contohnya nggak ada lantai 13 ya, karena tadi percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Nah, terus juga, ngikutin Feng Shui ya, kalau misalnya kalian tahu tentang kepercayaan Cina. Jadi, posisi letak duduk karyawan, di mana ruangan, direktur itu dihitung melalui Feng Shui. Nah, Feng Shui itu kepercayaan orang Chinese untuk, penempatan atau pemosisian agar supaya tadi nggak ngalangin rezeki yang masuk katanya. Nah, itu adalah contoh dari tingkatan budaya informal ya. Nah, kalau teknis ini berdasarkan bukti aturan ya. Jadi kalau teknis ini ada penjelasan logis kenapa hal tersebut boleh nggak boleh dilakukan. Misalnya ya tentang standar operasional produksi atau standar operasional penggunaan mesin. Nah, itu ada step-stepnya ya. Nah, step-step itu harus dilakukan ya. Kalau misalnya step-step tersebut tidak dilakukan secara lengkap gitu ya, pasti mungkin produksinya menjadi lamban kah, atau produk yang diproduksinya menjadi nggak sesuai dengan standar misalnya. Nah, itu adalah tingkatan budaya secara teknis ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya sensitivitas budaya ya. Yang pertama ada etnosentris ya. Ini adalah kecenderungan bahwa tiap kelompok berpikir bahwa budaya dirinya adalah superior ya, lebih baik dan lebih segalanya dari budaya yang lain ya. Contohnya di India ya, pernah ada kasus ya itu, masyarakat muslim yang ada di India itu dibantai ya, dibantai oleh siapa? Oleh tadi ya masyarakat Hindu ya, karena Hinduism di India itu sangat menjadi mayoritas dan mereka, masyarakat yang beragama Hindu di India itu merasa bahwa ya tanah India itu adalah tanah Hindustan gitu ya. Jadi selain, Hindustani itu ya mereka adalah kelompok minor dan mungkin bahkan nggak boleh ada gitu ya di tanah Hindustan ya. Nah, itu adalah etnosentris ya. Tapi tetap sih sekarang si muslimnya tetap tetap ada di India walaupun tadi ya tingkat superioritasnya yang Hinduismnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang minoritasnya. Oke. Nah, selanjutnya ini dulu ada Adolf Adolf Hitler ya. Adolf Hitler itu salah satu tokoh yang cukup ya etnosentris ya. Dia merasa bahwa dirinya adalah superior ya, terutama Jerman ya pada saat itu ya. Karena dulu Jerman punya tembok Berlin yang sangat kuat ya. Kemudian armada apa namanya? Panser ya, kemudian juga peralatan senjata sangat lengkap ya. Jadi Jerman itu sangat kuat dari segi angkatan perang ya. Kemudian Hitler ini sangat tidak suka dengan Jewish ya pada saat itu, bahkan dia apa namanya berjanji gitu ya jangan pernah sisakan satu Jewish gitu ya pada saat itu atau kaum Yahudi, karena tadi ya dia menganggap bahwa kaum Yahudi itu adalah kaum yang sangat berbahaya gitu menurut dia gitu ya. Tuh, dari segi etnosentris ya. Kemudian kita masuk ke stereotype ya. Nah, ini memberikan atribut yang digeneralisasi pada seorang individu atas dasar keanggotaannya pada suatu kelompok tertentu ya. Misalnya perempuan yang pakai cadar, kemudian laki-laki yang berjenggot, kemudian pakai celana ngatung ya, itu, eee, apa ya, kadang distereotipkan sebagai, mohon maaf ya, kayak anggota teroris ya, karena ya tadi ya beberapa informasi yang kita dapatkan, teroris-teroris tersebut ya memiliki gaya penampilan ya seperti ini gitu ya, pakai cadar, jenggotnya lebat, celana yang ngatung gitu ya, padahal kan nggak semuanya seperti itu gitu kan. Ya memang ini mah ya berdasarkan, apa namanya, berdasarkan hadis aja gitu ya, bahwa kalau misalnya laki-laki berjanggut ya hadis gitu ya, bahwa Rasulullah juga, apa namanya, jenggotnya lebat, kemudian celananya juga selalu di atas mata kaki karena memang, apa namanya, salah satu persyaratan, ketika sholat gitu ya. Jadi nggak perlu untuk gulung-gulung celana lagi misalnya. Nah, kalau untuk perempuan kenapa sih harus,
pakai cadar gitu ya, karena ada beberapa kepercayaan yang menyatakan bahwa eh, wajah itu adalah suatu hal yang harus ditutupi ya. Nggak boleh kelihatan. Jadi yang boleh kelihatan itu hanya mata sama telapak tangan. Nah itu ya. Itu tentang stereotip. Oke. Nah, selanjutnya itu ada xenofobia. Ya, nah xenofobia ini adalah psikologis individual ya. Judulnya juga fobia ya. Ini adalah ketakutan individu terhadap orang asing ya, ketakutan individu terhadap orang asing. Contohnya adalah individu-individu yang ada di Aceh ya. Mereka takut gitu ya terhadap kaum Rohingya gitu ya, ketakutan pada orang yang tidak dikenal gitu ya, karena ya selain satu nggak dikenal ya, kemudian kedua ketika mereka sampai di Aceh ya mereka bukannya membaur sama masyarakat ya, justru mereka mah meresahkan masyarakat, tindakan kriminalitas tinggi, kemudian juga malah membebankan anggaran dana daerah gitu ya, harus ngasih makan mereka gitu ya. Nah, itu adalah salah satu xenofobia ya. Terus juga beberapa artikel yang pernah saya baca, misalnya contohnya di Korea ya, tingkat xenofobia individu Korea terhadap masyarakat yang di luar ras Korea itu cukup tinggi ya, sehingga mereka ya rasismenya cukup tinggi ya di Korea terhadap masyarakat bukan penduduk asli Korea. Yaitu namanya adalah xenofobia ya, psikologis individu ya, takut terhadap orang asing ya, sehingga tadi memunculkan tindakan-tindakan anarkis biasanya gitu ya. Oke, nah cerita dulu di sini ya, kenapa sih kita harus tahu ya pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu biasanya untuk bisa ngeblend ya, ngeblend perbedaan budaya dalam satu perusahaan. Jadi saling ngerti gitu ya. Eh, budaya orang Sunda sama budaya orang Batak ya, saling tahu ya. Orang Batak misalnya kalau ngomongnya keras bukan berarti dia marah, tapi memang tone budaya suaranya seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan kerja sama tim, kemudian juga bisa meningkatkan proses kerjasama dan juga negosiasi ya, tadi karena kita saling mengerti ya budaya-budaya antar individu, antar suku, antar perusahaan yang berasal dari negara mana. Nah itu juga mempermudah komunikasi ya, dan juga kerjasama negosiasi ya. Kemudian bisa juga mengetahui karakter seseorang, karakter individu-individu dalam satu perusahaan, karakter relasi bisnis kita gitu, itu juga kita bisa tahu ya. Terus juga mencegah yang namanya tadi ya etnosentrisme ya, nggak bisa bilang bahwa budaya kita itu lebih bagus dibandingkan dengan budaya luar gitu, itu nggak bisa ya, karena masing-masing budaya itu punya kekuatannya masing-masing tuh ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasan baru ya, bahasan tentang negosiasi dalam tim dan lintas budaya ya. Jadi, apa sih negosiasi gitu ya? Jadi, negosiasi itu adalah ya pasti suatu proses komunikasi ya, komunikasi dua arah ya, bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Nah, kata kuncinya adalah hasil dari negosiasi itu adalah kesepakatan ya, biasanya antara dua pihak atau lebih ya, yang keduanya itu sebenarnya punya kepentingan yang berbeda, tapi saling ngebutuhin gitu ya. Nah, terus eh, apa dong ya contohnya? Nah, kalau dalam konteks bisnis misalnya ada negosiasi mencakup penentuan harga, kemudian negosiasi kontrak kerja, kemudian negosiasi kerjasama, negosiasi pembagian tugas, terus juga ada eh, penyelesaian konflik, ya itu juga ada ya. Nah, terus dalam negosiasi tim lintas budaya itu biasanya punya beberapa karakteristik ya. Perlu kalian ingat ada 4 poin utama ya. Karakteristiknya yang pertama adalah biasanya melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan dan tujuan yang mungkin berbeda. Ya kan tadi udah saya bilang ya, punya nih garis bawah kepentingan berbeda ya, tapi saling membutuhkan. Ya, gimana caranya? Ya, caranya dari
saling berkomunikasi secara interaktif dan dinamis ya. Tujuannya untuk apa? Untuk saling menguntungkan ya. Kata kerennya adalah untuk mencapai win-win solution ya. Jadi itu ya mengenai negosiasi dalam tim dan lintas budaya. Ya. Nah, terus kalau gitu urgensinya apa dong ya? Negosiasi dalam kerja tim dan organisasi ya. Yang pertama itu dalam kerja tim. Nah, maksudnya di sini adalah negosiasi menjadi keterampilan krusial ya. Krusial itu penting banget berarti ya dalam membangun dan mempertahankan dinamika kerja tim yang efektif ya. Apabila setiap anggota tim memiliki ide, kepentingan, dan cara kerja yang berbeda, ya, nah negosiasi ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menangani konflik, ya, untuk menghambat, maksudnya untuk menangani konflik yang bisa menjadi penghambat kerjasama atau kolaborasi, ya. Contohnya, poin dua adalah manfaat ya, manfaat negosiasi dalam tim. Ya tadi ya, satu ya menyelesaikan perbedaan pendapat ya. Kemudian negosiasi itu bisa dijadikan sebagai landasan pembagian tugas yang adil ya berdasarkan kompetensi. Misalnya yang lulusan S1 SOP-nya ada 5, yang lulusan D3 SOP-nya ada 3, yang lulusan SMA SOP-nya cuma ada 1. Nah, itu adalah contoh negosiasi tim. Kenapa? Misalnya kalau misalnya yang S1 yang mereka secara praktek dapat, secara teori juga dapat lebih banyak. Misalnya begitu. Ya, jadi job desk kerjanya wajar apabila lebih banyak gitu. Ya, tuh. Kemudian contoh praktisnya nanti bisa kalian cari ya. Nah, yang kedua, pentingnya negosiasi dalam organisasi ya. Negosiasi itu berperan penting dalam sebuah organisasi untuk apa? Untuk pengambilan keputusan strategis ya. Kalau dalam tim mah tadi untuk menjaga dinamika tim yang efektif ya. Kalau di dalam organisasi untuk pengambilan keputusan strategis, hubungan eksternal dengan relasi bisnis ya, untuk pengelolaan sumber daya manusia juga bisa ya. Nah, fungsi negosiasi di organisasi bisnis untuk apa ya? Karena kita berhubungan dengan pihak eksternal, berarti pasti ya fungsi negosiasi dalam organisasi adalah untuk menjaga hubungan jangka panjangnya dengan mitra atau klien ya. Kemudian bisa juga untuk menegosiasikan kontrak kerja ya. Kemudian upah sumber daya manusia misalnya, atau misalnya tentang apa namanya, negosiasi pengiriman bahan baku ya, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi negosiasi dalam suatu organisasi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa jenis negosiasi dalam bisnis ya. Ada distributive negotiation, ada integrative negotiation, ada multi-party negotiation ya. Kalau yang pertama distributive negotiation udah jelas di sini ya. Fokus pada pembagian sumber daya terbatas atau zero sum. Contohnya negosiasi harga jual beli barang. Itu ya. Kemudian integrative negotiation. Nah, ini mencari solusi yang menguntungkan semua pihak ya, kolaboratif yang tadi saya sebutkan win-win solution karena setiap eh, pihak ya yang saling bernegosiasi itu mempunyai tadi kepentingan yang berbeda tapi harus saling menguntungkan satu sama lain ya. Kemudian yang ketiga ada multi-party negotiation. Ya, ini melibatkan lebih dari dua pihak dalam proses negosiasi. Ya, misalnya pihak swasta bekerja sama dengan pihak pemerintahan dalam negeri. Nah, itu adalah multi-party negotiation. Ditambah lagi misalnya dengan stakeholder dari luar negeri misalnya. Nah, itu adalah multi-party negotiation ya. Kalau ini ya negosiasinya dalam contohnya mega ya, besar sekali impact-nya ya. Tuh. Jadi perlu diingat ini adalah jenis-jenis negosiasi dalam bisnis ya. Oke, nah selanjutnya
kita masuk ke 5 tahapan negosiasi ya. Jadi negosiasi itu nggak cuma sebatas ketemu, terus janjian, kemudian bahas hal-hal apa aja yang nguntungin. Nggak cuma itu aja ya, tapi terdiri dari beberapa tahapan. Ya tetap ya, yang paling pertama itu perlu perencanaan atau plan ya. Jadi untuk nyiapin ya semua aspek penting sebelum proses negosiasikan dimulai ya. Terus apa saja yang biasanya dilakukan pada tahap ini ya? Catat ya semuanya ya. Satu, biasanya itu ada identifikasi kebutuhan dan tujuan ya dari perusahaan sendiri sama pihak yang kita ajak negosiasi ya. Mau apa, kebutuhannya apa ya. Nah, pihak lawan atau pihak yang akan kita ajak negosiasi, mereka juga kebutuhannya apa, kepentingnya apa, ya, kekuatannya perusahaan relasi kita apa, kelemahannya apa, ya. Jadi kita juga perlu ya menyusun strategi, ya. Kita juga cari ya SWOT dari pihak yang akan nantinya kita ajak negosiasi itu juga penting, ya. Tuh. Misalnya ada tim perusahaan A sama perusahaan B yang mau negosiasi nih. Nah, si perusahaan A ini ya mencoba untuk meriset perusahaan B ya dengan mempelajari misalnya ini dia punya produk apa aja ya. Kemudian struktur harganya gimana misalnya. Kemudian dia histori kerjasama dengan pihak lainnya positif semua enggak hasilnya atau ada yang negatif enggak misalnya. Nah, itu adalah contoh tahap perencanaan atau tahap plan ya. Selanjutnya adalah tahap mendiskusikan atau tahap discuss. Nah, ini biasanya membuka komunikasi awal dan membangun hubungan dengan lawan bicara. Ya, di sini udah masuk belum ke tahap negosiasinya? Belum ya. Karena biasanya di sini baru melakukan atau baru menyampaikan latar belakang ya dan juga posisi masing-masing pihak ya. Jadi dalam proses diskusi ini kedua perusahaan itu bisa saling bertanya, ya, saling diskusi, menggali informasi seterbuka mungkin ya eh, tentang tadi latar belakang dan posisi masing-masing, ya. Terus contohnya misalnya ada perwakilan nih dua perusahaan ya saling ketemu. Nah, di sini mereka berbagi perspektif ya tentang kemitraan, kemudian nanya-nanya ya. Misalnya perusahaannya udah ekspansi kemana aja, jumlah sumber daya berapa, kemudian juga pernah mengalami krisis atau enggak ya. Nah, itu perlu diketahui untuk apa? Untuk menghindari konflik di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi perlu diketahui tahap negosiasi itu nggak cuma sehari 2 hari selesai, enggak, tapi itu perlu waktu yang panjang biasanya untuk melakukan proses negosiasi. Ya, karena tadi ya penuh kehati-hatian ya karena melibatkan berbagai pihak ya, yang keduanya itu pengen cari keuntungan, tapi tetap konfliknya harus diminimalkan gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tahap mengajukan atau tahap propose ya. Nah, di sini baru deh menyampaikan usulan awal yang menjadi dasar negosiasi ya. Di sini baru ya masuk tahap negosiasi paling awal, paling yang pertama ya. Apa yang akan dilakukan ya? Mengajukan proposal konkret ya. Tawaran ya, perusahaan saya mau begini begini begini. Perusahaan B maunya A B C D. Ya, jadi masing-masing pihak itu bisa menjelaskan manfaat dari sudut pandangnya masing-masing. Gitu. Ya, di sini juga tetap ada proses diskusi benar, tapi udah masuk ya, masuk ke penawaran-penawaran atau offering-offering apa sih yang bisa menciptakan kolaborasi di antara kedua pihak tersebut. Ya, tuh. Itu adalah tahap mengajukan atau propose. Masuk ke tahap yang keempat, itu adalah tahap pertukaran atau
trade ya. Nah, di sini baru melakukan tawar-menawar ya. Untuk apa? Mencari titik temu ya. Apa aja yang dilakuin ya? Yang dilakukan adalah tukar menukar konsensi ya, konsensi yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya ya. Fokusnya apa tadi? Win-win outcome ya. Jadi setiap pihak memiliki atau mendapat nilai keuntungan ya. Jadi misalnya contohnya perusahaan A misalnya setuju memberikan support teknis tambahan mesin misalnya. Karena disupport mesin sehingga perusahaan B-nya menyetujui kontrak kerjasama sama perusahaan A. Nah, itu ya contoh dari pertukaran trade yang win-win solution. Ya, benar ya, karena perusahaan A nge-supply terus mesin yang bagus gitu ya, sehingga si perusahaan B yang pakai mesinnya juga senang ya, karena mesin yang disuplai dari perusahaan A itu bagus ya, jadi meningkatkan kinerja operasionalitas perusahaan B sehingga perusahaan B mau terus melakukan kontrak kerjasama sama perusahaan A gitu ya. Kemudian, nah, ini tahapan yang terakhir ya. Tahapan terakhir adalah tahap persetujuan dan konfirmasi atau agree and confirm ya. Nah, ini biasanya menyepakati hasil akhir dan konfirmasi implementasi. Nah, biasanya hasil akhirnya itu ada blueprint namanya ya. Blueprint itu biasanya ada kontrak kerja, ada memorandum of understanding, kemudian perjanjian-perjanjian. Nah, itu masuk ke tahap persetujuan dan konfirmasi. Ya, jadi misalnya tadi perusahaan A bersedia nih akan eh, meminjamkan mesin keluaran terbaru pada perusahaan B, pokoknya bisa meningkatkan operasionalnya sehingga perusahaan B mau melakukan tanda tangan kontrak kerja bekerja sama sama perusahaan A sebagai penyuplai mesin selama jangka waktu berapa tahun. Nah, itu tanda tangan dalam kontrak perjanjian ya, yang ditandatangani oleh masing-masing petinggi perusahaan A, perusahaan B, terus juga disaksikan oleh beberapa apa namanya, perwakilan perusahaan, misalnya gitu, ya. Nah, itu adalah proses persetujuan dan proses konfirmasi, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi dalam negosiasi. Ya, ada strategi kompetitif, kolaboratif, kompromi, akomodasi, dan juga menghindar. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ya ini ya, strategi kolaboratif ya, win-win solution, saling menang ya, enggak. Jadi balance ya, keduanya 50-50 ya, dapat keuntungan gitu ya. Saling membutuhkan iya, membangun hubungan jangka panjang yang baik iya, menguntungkan satu sama lain iya. Ya, jadi yang paling ideal adalah ini ya, yang strategi kolaboratif ya. Nah, ini adalah contoh bagannya ya. Contoh bagannya bisa kalian terapkan nanti ya. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang perlu kalian dengar dan juga perlu kalian tahu ya. Nah, ini biasanya selalu ada dalam negosiasi ya. Namanya BATNA dan juga ZOPA ya. Nah, BATNA itu adalah singkatan dari ini nih. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Itu BATNA. Nah, terus kalau ZOPA apa? ZOPA itu adalah Zone of Possible Agreement. Ya, Zone of Possible Agreement. Contohnya gimana? Ya, contohnya ini ya. Misalnya salah satu penjual punya rate harga sekian rupiah, sementara pembeli punya rate harga berapa rupiah. Contohnya gini lah ya. Kita nggak masuk ke ranah perusahaan yang ribet dulu ya. Kita masuk ke tahapan ini aja. Negosiasi antara penjual dan pembeli. Nah, itu aja. Nah, misalnya mau jual beli mobil nih, ya. Si penjual mobil nih, seller ya. Seller mobil misalnya mau jual mobil Avanza keluaran tahun 2023 dengan harga let's say 150 juta. Ya, ini dari segi
seller, ya. Nah, sementara dari segi si buyer itu cuma punya budget misalnya 130 juta. Ya, nggak match kan? Si seller mah jualnya 150, ya. Si buyer cuma punya duit 130 juta. Nah, gimana mencari titik tengahnya, win-win solutionnya gimana? Ya, nah itu bisa kita dapetin dari yang namanya ZOPA, ya, Zone of Possible Agreement, ya. Misalnya, oke deh, dilepas. Misalnya, berarti titik tengah antara nilai 130 juta sampai 150 juta tuh ada di angka berapa aja, ya. Berarti kan di antara misalnya range 135 sampai 145 juta. Nah, cari deh di situ ZOPA-nya berapa, zone possible agreement-nya di antara seller dan buyer mobil tersebut. Ya, misalnya akhirnya diketok palu deh. Oke deh, dilepas misalnya 140 juta, ya. 140 juta si mobil Avanza keluaran 2023. Ya, jadi apa namanya? Mudahnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau dilihat dari segi perusahaan, nah misalnya ini eh tentang gaji ini, ya, tentang gaji. Nah, misalnya upah yang dikehendaki perusahaan per bulannya itu adalah 1.650.000. Ya, nah ini adalah batna perusahaan. Ya, sementara batna pekerja pengennya mah sebulan mah 2 juta dong gitu, ya, jangan 1.650.000, ya. Nah, ini batna pekerja. Nah, kan ada gap, ya, ada gap. Terus akhirnya dinegosiasikan. Oke, dinegosiasikan. Oke deh, kata si perusahaan, ya, saya mau naikin rate gaji kalian maksimal sampai 1.750.000, ya. Nah, sementara si perusahaan jangan 1.750.000, oke deh kita turunin lagi, ya, kata si pekerja teh, nggak 2 juta tapi jadi 1.850.000. Nah, belum ketemu kan titik temunya. Nah, dari sini, nah di titik tengah ini, nah kita bisa buat, ya, namanya Zone of Possible Agreement atau ZOPA nih, ya, yang sekiranya terakomodasi, ya, antara range 1.850.000 ke 1.750.000. Nah, ada di sini rate-nya. Tuh. Oke, misalnya berapa? 1,8 misalnya. Ya, tuh. Itu adalah mengenai Batna, ya, dan juga Zopa. Nah, ini adalah istilah-istilah yang biasanya sering ada dalam negosiasi, ya. Jadi sekali lagi Batna itu adalah best alternative to a negotiated agreement dan Zopa adalah zone of possible agreement, ya. Oke, terima kasih atas atensinya dari seluruh mahasiswa dalam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.